Halo, hai. Kami dari kelas ADHD, dan saya Anissa dengan beberapa anggota kelompok saya, Bian, Yohana, Daniel, dan Mela. Kalian sedang dalam keadaan sehat kan? Apa sih sebenarnya sehat itu? Seberapa pentingkah kesehatan bagi diri kita? Yuk mari kita bahas mengenai kesehatan. Berikut ini beberapa narasumber yang telah kami wawancarai. Menurut saya, kesehatan fisik adalah suatu keadaan di mana ketika tubuh saya sehat, bebas dari luka. Selain itu, saya tidak memiliki keluhan tentang rasa sakit pada organ tubuh saya. Dan juga organ tubuh saya dapat bekerja sesuai dengan fungsi. Sedangkan kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana ketika saya bisa menerima semua kondisi yang terjadi di lingkungan saya, hidup saya sejahtera dan harmonis, serta apapun yang terjadi di luar tidak mengganggu pikiran saya. Menurut saya, kesehatan fisik adalah kondisi seseorang di mana dia mampu melakukan aktivitas kesehariannya dengan baik dalam keadaan segar bugar tanpa ada keluhan apapun. Sedangkan kesehatan mental yaitu di mana dia mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan utamanya yaitu dengan dirinya sendiri, dengan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa kasih sayang, tanpa rasa gelisah, rasa cemas, dan rasa khawatir, dan mampu berpikir positif. Kalau menurut saya pribadi, kesehatan fisik itu adalah keadaan di mana organ yang ada di dalam tubuh kita sendiri itu bekerja secara baik dan normal dan tidak merasakan sakit, dan secara objektif pun terlihat sehat. Nah, sehat secara psikis ini sama dengan sehat secara mental. Lalu penting nggak ya kesehatan mental bagi kita semua? Jawabannya adalah sangat penting dan tidak kalah penting seperti kesehatan fisik. Lalu seberapa penting sih kesehatan mental untuk kita semua? Seperti yang dikatakan oleh WHO bahwa kesehatan mental atau seseorang dikatakan dalam kondisi sehat mental ketika ia dapat mengenali kemampuannya, dapat bekerja secara produktif, dan mengatasi tekanan dalam kehidupan. Nah, ketika kita dapat memaksimalkan semua fungsi itu dalam diri kita sendiri, maka kita dapat dikatakan sehat secara mental. Kesehatan fisik adalah keadaan di mana fisik atau tubuh kita bisa menjalankan fungsinya dengan optimal dan tidak menderita sakit apapun. Menurut saya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan fisik dan juga kesehatan mental itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal dari kesehatan fisik itu adalah faktor keturunan. Banyak orang yang memiliki penyakit yang dibawa karena keturunan dari kedua orang tuanya. Sedangkan kalau untuk faktor eksternalnya itu bisa jadi pola hidup dari orang tersebut. Contohnya adalah seperti konsumsi makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuhnya, ataupun karena pola hidupnya yang tidak sehat. Sedangkan faktor internal untuk kesehatan mental adalah diri kita sendiri, di mana diri kita sendiri itu kadang memiliki pemikiran negatif yang membuat diri kita itu menjadi tidak tenang. Sedangkan untuk faktor eksternal itu bisa datang dari lingkungan, teman-teman, keluarga, ataupun orang lain yang tidak kita kenal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, yang pertama, faktor yang mempengaruhi kesehatan fisik yaitu ada faktor keluarga, faktor keturunan termasuk faktor keluarga, kemudian faktor lingkungan, faktor pola makan, faktor pola hidup yang dia terapkan dalam kesehariannya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kesehatan mental yaitu hampir sama, ada faktor keturunan, faktor lingkungan, dan faktor bagaimana pola pikirnya yang dia terapkan untuk dirinya sendiri dan bagaimana cara menghadapi permasalahan yang ada. Kalau untuk faktor-faktornya sendiri yang mempengaruhi kesehatan fisik itu, menurut saya yang paling krusial adalah yang pertama, makanan dan minuman yang berkonsumsi. Makanan yang sehat dan bersih juga kayak salah satu faktor utama untuk menjaga kesehatan fisik dari diri kita sendiri. Terus kalau yang kedua itu adalah lingkungan sekitar, kayak misalnya udara, terus sanitasi, air, terus keadaan pengolahan dan sampah kita juga. Kalau misalnya lingkungan kita sehat, ya mudah-mudahan kesehatan fisik kita juga sehat. Yang ketiga itu ada kesehatan mental atau emosi. Karena kalau misalnya dari pikiran kita sendiri udah selalu positive thinking, nggak stres tuh, itu juga kayak berpengaruh di badan kita sendiri. Terus yang terakhir itu menurut saya ada istirahat yang cukup. Karena istirahat yang kurang juga nggak baik buat badan kita, bisa merusak sel-sel yang ada di tubuh kita. Jadi ya usahakan dalam sehari minimal 8 jam istirahat.
untuk pola hidup yang baik supaya kesehatan fisik bisa tetap terjaga. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan fisik, yang pertama ada atau tidaknya sakit atau penyakit yang diderita, yang kedua pola makan, yang ketiga pola aktivitas fisik dan olahraga, yang keempat pola tidur, dan yang kelima kesehatan mental. Hal-hal yang dapat saya lakukan untuk menjaga kondisi fisik saya, yang pertama adalah berolahraga dengan rutin, yaitu kira-kira dalam seminggu saya dapat berolahraga sebanyak 2-3 kali. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga sehat, contohnya adalah memperbanyak konsumsi air putih, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Dan yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Sedangkan untuk menjaga kesehatan mental saya dapat melakukan yang pertama, selalu menghargai dan mengapresiasi untuk segala hal yang pernah saya capai. Yang kedua, selalu berbagi kepada orang lain tentang masalah yang saya dapatkan, sehingga saya tidak merasa bahwa permasalahan tersebut menjadi beban hidup saya. Yang ketiga, saya melakukan menjalankan hobi agar waktu saya tidak habis karena depresi, tapi dapat melakukan hal-hal yang lebih positif. Menjaga kesehatan fisik yaitu dengan rajin berolahraga, mengatur pola makan, menjaga kebersihan, dan rajin mengkonsumsi air putih. Sedangkan bagaimana cara menjaga kesehatan mental yaitu mampu menerima dirinya sendiri dengan baik, percaya diri, rajin berolahraga, dan memiliki tujuan dan semangat hidup. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar mental kita tetap sehat? Yang pertama tentu saja dimulai dari diri kita sendiri, yaitu memahami dan menghargai diri kita sendiri. Sebagai manusia biasa, kita tentu banyak kelebihan dan kekurangan kan? Nah, dengan memahami dan menghargai apapun kelebihan dan kekurangan kita, lalu misalnya ketika kita berhasil mengerjakan sesuatu, kita menghargai misalnya dengan self-reward dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut dapat membuat kita makin mencintai diri kita sendiri. Yang kedua adalah menjaga relasi dengan orang lain tetap baik. Nah, setelah yang pertama tadi kita bisa menghargai dan mencintai diri kita sendiri, lalu kita bisa menghargai, memahami, dan mencintai orang lain. Dengan menjaga relasi kita tetap baik dengan orang lain, tentu saja akan meningkatkan kepercayaan diri kita, meningkatkan kesehatan mental kita, dan juga meningkatkan relasi kita dengan orang lain. Nah, yang ketiga adalah aktif berkegiatan. Yang keempat adalah bercerita dengan orang lain. Maksudnya gimana sih? Ketika kita ada masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, tidak harus kok langsung pergi ke seorang psikolog, psikiater, ataupun dokter mungkin. Tapi bisa kita mulai dengan bercerita dengan orang terdekat. Dengan begitu, kita tidak memendam masalah kita seorang diri, namun kita membagikannya. Bahkan hanya dengan bercerita sedikit saja, kita bisa memulai untuk aware dengan kesehatan mental kita. Yang kelima adalah istirahat yang cukup. Yang keenam adalah makan makanan yang bergizi dan sehat. Lalu yang ketujuh adalah pergi ke profesional. Ketika mungkin kita menghadapi masalah yang serius dan kita sudah merasa bahwa ada yang tidak beres dengan kesehatan mental kita, maka tentu saja kita harus langsung menuju ke pendidikan profesional. Cara menjaga kesehatan fisik, yang pertama melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Yang kedua, makan makanan yang lengkap nutrisi, lengkap gizi, dan sesuai porsi. Lalu minum air putih yang cukup. Yang ketiga, menghindari alkohol, rokok, dan obat-obatan terlarang. Yang keempat, tidur yang cukup minimal 7-9 jam per hari. Yang kelima, menghindari stres dan melakukan relaksasi. Menjaga kesehatan sangat penting bagi manusia karena memiliki manfaat yang sangat besar. Dengan menjaga kesehatan tubuh, tentunya akan membuat sistem imun menjadi lebih kuat dan membantu tubuh terlindung dari segala jenis penyakit. Selain itu juga dapat meningkatkan stamina dan fungsi tubuh. Manfaat lain yaitu meningkatkan produktivitas dan tentunya menjadikan hidup kita menjadi lebih teratur. Selama pandemi virus COVID-19, sangatlah penting untuk disiplin menjaga kesehatan tubuh. Karena dengan upaya tersebut, kita dapat terhindar dari penyakit dan sistem imunitas tubuh kita akan terjaga dengan baik. Secara tidak langsung, kita dapat terhindar dari virus COVID-19 ini. Cara menjaga kesehatan di masa
pandemi ini adalah yang pertama, mengonsumsi makanan yang bergizi, yang kedua, mengonsumsi vitamin, yang ketiga, rajin berolahraga, dan yang keempat, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, dan membawa hand sanitizer saat berpergian. Selain itu, kita juga dapat melakukan beberapa aktivitas yang positif, seperti berkebun, belajar memasak, membaca, ataupun bermain musik. Sehat merupakan keadaan di mana fisik dan mental kita sedang dalam keadaan yang prima, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan produktif. Jadi, menjaga kesehatan itu sangat penting ya teman-teman, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Dengan menerapkan pola hidup yang sehat dan juga melaksanakan protokol kesehatan, kita dapat mencegah tubuh kita agar tidak terkena virus dan penyakit. Oh iya teman-teman, selain menjaga kesehatan fisik, kita juga harus menjaga kesehatan mental. Karena kesehatan mental yang buruk dapat meningkatkan resiko timbulnya masalah pada kesehatan fisik. Demikian pula, kesehatan fisik yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Baik teman-teman, sekian dulu video dari kelompok kami. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker ya teman-teman. Salam sehat.